Berawal dari home visit, kunjungan rumah yang dilakukan oleh wali kelas dan wakil kesiswaan ke tempat salah seorang siswi kelas 9 SMP Negeri 5 Lok Semawe karena ketidakhadirannya ke sekolah selama berminggu-minggu. Ternyata diketahui siswi tersebut memiliki masalah yang sangat menyedihkan. Masalah yang membuat setiap mata menangis. Siswi ini bernama Zahra. Dia memiliki ayah dan ibu, serta seorang abang dan 2 orang adik. Namun ayahnya seringkali meninggalkan mereka dalam waktu yang relatif lama, tanpa nafkah yang cukup, tanpa harta, tanpa rumah, apalagi tanah. Kondisi ini memaksa mereka hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga suatu hari, ada seseorang yang berbaik hati yang mengizinkan mereka untuk meletakkan barang-barang kebutuhan sehari-hari di bekas kios miliknya. Tempat tersebut berukuran lebih kurang 2 kali 3 meter. Karena kondisi yang memaksa, lalu tempat itu dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Dan perlu dijelaskan bahwa status mereka adalah sebagai pendatang di desa tersebut. Dengan kondisi seperti itulah, kelima orang yang malang ini harus bisa bertahan hidup. Tak jarang, Zahra, ibu dan abangnya pun harus bergantian tidur di luar ruangan dengan bertemankan api unggun yang mungil. Hanya jika hujan sajalah semua mereka terpaksa berada dalam tempat tersebut. Tapi tidak satu pun dari mereka yang dapat tidur berbaring. Mereka hanya dapat tidur dalam keadaan duduk. Yang lebih menyayat hati, dalam kondisi seperti itu, Zahra memiliki seorang adik yang menderita kanker di bagian kepala. Cobaan di atas cobaan ini mengharuskan Zahra untuk bekerja sebagai kuli bangunan, membantu abang dan ibunya. Ada bekas memar yang terlihat di telapak tangannya akibat pekerjaannya sebagai pengikat besi dan terkadang penggali pondasi bangunan. Alasan lain yang membuat Zahra rela ikut membanting tulang adalah lantaran ia ingin membantu keluarga untuk membangun rumah sederhana di atas sebidang tanah yang diberikan oleh aparatur Gampung Desa Menasahme Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Dan tanah itu hanya sebatas hak pakai. Apa yang terjadi pada Zahra dan keluarganya adalah suatu realita yang membuat kedua guru itu tak mampu menahan isak tangis. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli atas derita saudaranya. Seolah-olah sabda Nabi Muhammad SAW tersebut terus-menerus menusuk nurani mereka.
motivasi agama dan kemanusiaan, serta tanggung jawab moral guru terhadap siswanya, telah mendorong kedua guru mulia ini untuk segera menyampaikan kondisi Zahra dan keluarganya yang memprihatinkan itu kepada keluarga besar SMP Negeri 5 Lok Semawe. Setelah kisah Zahra disampaikan, tidak butuh waktu lama, penggalangan bantuan terbatas dari sesama keluarga besar SMP Negeri 5 Lok Semawe tersebut pun terjadi. Sejumlah dana terkumpul dan langsung diberikan kepada Zahra dan keluarganya dalam bentuk sembako, bahan material, dan uang. Inilah awal cerita tentang Zahra dan keluarganya. Selanjutnya, kami keluarga besar SMP Negeri 5 Lok Semawe menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Zahra layak juga mendapatkan perhatian dan kepedulian serta bantuan dari khalayak pemilik nurani agar masalahnya dapat terselesaikan dengan cepat, sehingga ia dapat kembali ke sekolah dan hidup secara normal sebagaimana anak-anak yang lain. Oleh karena itu, atas nama agama, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral guru terhadap siswanya, maka kami keluarga besar SMP Negeri 5 Lok Semawe berbagi kisah Zahra tersebut melalui status WA. Alhamdulillah, akhirnya cara tersebut membuahkan hasil. Donasi dari para dermawan yang berasal dari berbagai pihak terus mengalir untuk siswi kami Zahra dan keluarganya. Semoga donasi tersebut terus mengalir agar pembangunan rumah Zahra dapat segera terselesaikan. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu. Atas nama air mata haru dan lisan-lisan keluh keluarga Zahra, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada para dermawan yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ini dengan sebaik-baik balasan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah.